Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Hasanuddin, NIM 25426730249. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS YMPI Rapang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa IAIN Palangkaraya tahun 2025 batch 1. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi kelas 9 tentang penyembelihan. Pada video ini, saya menggunakan metode pelajaran comparative learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelas siapkan. Said, Yaman, Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Oke, sebelum pelajaran dimulai, silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, untuk materi kita hari ini saya lanjutkan tentang mengenai penyembelihan. Kemudian sebelum saya masuk ke materi, saya mau cek kehadiran dulu. Nah, untuk Ainul Mardia, ya, ada? Ada, hadir. Al-Hajarul Aswad, hadir. Al-Diasa Saputra, Hadir. Al-Dipare, Hadir. ya. Kemudian Andi Balkis ada? Sakit. Oh, sakit Andi Balkis. Andi Balkis sakit. Oke. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Dua. Atas nama Andi Balkis dengan Kalisa. Kalis. Apa keterangan Kalisa? Sakit. Sakit. Oke, untuk materi hari ini yaitu mengenai penyembelihan. Nah, sebelumnya saya lanjut, apa masih ingat materi kita pada minggu lalu? Masih. Apa materi kita minggu lalu? Masih ada yang tahu tentang penyembelihan? Apa itu penyembelihan? Oke, memotong saluran pernapasan atau saluran Oke, jadi kita akan mulai materi. Materi yaitu penyembelihan, masih dalam penyembelihan, tapi kita lanjutkan mengenai syarat dan tata cara menyembelih binatang. Nah, sebelumnya harus peserta didik mengetahui apa sebenarnya yang harus kita capai di materi tentang hari ini. Nah, kemudian ada kompetensi dasarnya, ya. Kompetensi dasar yang harus diterapkan di mata pelajaran hari ini yaitu Anda menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Kemudian menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. Memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Kemudian yang terakhir, mempraktekkan cara menyembelih binatang. Ini yang harus diterapkan. Kemudian apa tujuan materi kita? Nah, peserta didik harus melalui tanya jawab dan diskusi. Peserta didik harus nanti bisa menjelaskan pengertian menyembelih binatang. Kemudian yang kedua,
melalui diskusi peserta didik dapat menyebutkan dalil penyembelihan binatang. Kemudian kalian nanti juga harus tahu syarat-syarat penyembelihan binatang. Yang terakhir, Anda semua nanti bisa bagaimana cara mempraktekkan penyembelihan binatang secara benar. Nah, itu tujuannya. Nah, kita bertanya lagi, apa sebenarnya itu penyembelihan dalam Islam? Ya, ini. Apa tadi itu penyembelihan? Oke. Muhammad Jamil, coba apa lagi yang dimaksud penyembelihan? Memotong saluran pernapasan dan saluran makanan hewan. Oke, bagus. Beri aplaus untuk Muhammad Jamil. Jadi penyembelihan itu, penyembelihan dalam bahasa Arab yaitu sobiha, artinya proses memotong leher hewan dengan alat yang tajam atau bukan gigi, kuku, dan tulang untuk memutuskan saluran pernapasan atau makanan dan pembuluh darah utama sehingga darah mengalir keluar dan hewan itu mati. Ya, itu yang menurut istilah. Jadi pengertian penyembelihan itu memotong saluran pernapasan pada hewan atau binatang. Oke, sudah paham sampai di sini? Oke, kita pindah lagi. Ada dasarnya, dasar hukum penyembelihan. Jadi ada yang kita pegang sebagai umat Islam. Kenapa kita dibolehkan untuk menyembelih binatang? Nah, ada dasarnya, ada hukumnya, ya. Menurut surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Apa itu bangkai? Nah, hewan yang sudah mati baru disembelih, itu yang masuk termasuk bangkai. Darah daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang terjepit, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang terhentam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi ini menurut surah Al-Maidah ayat 3, kita dilarang memakan bangkai, dilarang memakan hewan yang lagi terjepit, ya. Dilarang juga memakan hewan yang sudah diterkam binatang buas atau sudah ditanduk. Maka itu diharamkan untuk orang Islam memakan seperti itu, ya. Itu namanya haram, ya. Apalagi kalau babi. Babi ini haram sekali dimakan oleh orang Islam. Nah, itu menurut surah Al-Maidah dalam Al-Qur'an. Ada juga hadis. Nah, ini menguatkan hadis dalam HR Muslim yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya terlebih dahulu, kemudian senangkanlah hewan yang akan disembelih. Menurut HR Muslim. Jadi maksudnya hadis ini, kita harus menyembelih binatang itu sebelum disembelih hewan, kita harus diperbuat dengan baik. Caranya berbuat baik kepada hewan sebelum disembelih, apa yang dilakukan? Iya, diberikan makan. Selain diberikan makan, jangan jangan diikat, jangan jangan disiksa dulu baru disembelih, ya. Oke, itu menurut hadis. Ini menguatkan bahwa orang Islam betul-betul dibolehkan untuk menyembelih binatang. Oke, itu dasar hukumnya. Kita pindah rukun. Nah, ini rukun menyembelih. Jadi sama kalau kita sholat dan sebagainya, berpuasa pasti memiliki rukun dan syarat, ya. Kalau rukun penyembelihan, yang pertama harus ada orang yang mau menyembelih. Orang yang menyembelih di sini maksudnya sudah, yang pertama sudah balik, ya, agama Islam, ya. Nah, itu. Kemudian hewan yang disembelih. Nah, maksudnya di sini rukun hewan yang disembelih itu harus halal, jangan dicuri.
Jangan sampai pergi ke tetangganya, dia mengambil ya kambing, ayam baru dia sembelih. Apakah itu termasuk? Bukan, karena dia mencuri. Oke, kemudian niat. Nah, maksud dari niat ini ya, kita benar-benar bahwa menyebut nama Allah kalau sudah menyembelih. Jadi setiap kita mau menyembelih hewan harus niat yang baik, ya. Harus menyebutkan nama Allah, betul-betul menyebutkan nama Allah. Baru bisa dimakan itu binatang yang sudah disembelih. Kemudian alat untuk menyembelih. Nah, alat yang harus kita gunakan yaitu harus yang tajam, jangan yang tumpul, nanti menyiksa hewan. Nah, ini rukunnya. Kemudian kita pindah ke syarat. Nah, ini syarat orang menyembelih. Ada orangnya, ada binatang, niat dan alat penyembelih. Jadi syaratnya orangnya harus orang muslim, berakal sehat, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Iya, sudah bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Apakah kalian termasuk mumayyiz? Termasuk, ya. Yang penting Anda sudah tahu paham ini yang bagus, ini yang jelek. Berarti Anda termasuk orang mumayyiz. Kemudian binatangnya, ini binatang yang harus disembelih harus masih keadaan hidup. Jangan mati baru disembelih, itu termasuk bagus sekali. Oke. Selanjutnya niatnya ini, niat benar-benar semata kepada Allah, ya. Menyebut nama Allah harus kita baru menyembelih binatang. Jangan langsung disembelih tidak menyebut nama Allah. Kemudian yang terakhir alatnya. Alatnya itu harus tajam sehingga bisa mengalirkan darah, kemudian memutuskan urat leher binatang sampai nyawanya ya hilang, kemudian mati. Nah, itulah syarat untuk binatang yang harus kita sembelih. Kemudian ini salah satu contoh alat yang bisa kita pakai. Coba perhatikan di atas, alat yang bisa kita pakai untuk menyembelih. Nah, ini pisau yang tajam atau benda lain setajam pisau yang bisa memotong urat nadi leher seperti misalnya panah, ulang, ya, potongan besi, batu dan sebagainya. Dan ini sebelum kita memotong atau menyembelih binatang, kita harus mengasah dulu. Nah, itu salah satu contohnya, dia mengasah pisau, ya. Dia mengasah pisau sebelum digunakan menyembelih binatang. Kemudian, nah ini kita pindah ke yang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menyembelih binatang. Hal-hal yang diperhatikan yang pertama, kita harus berbuat baik kepada hewan. Nah, bagaimana caranya berbuat baik kepada hewan? Yang memberikan makanan, jangan diikat. Ya. Kemudian hewan yang masuk kategori makhluk alai, disembelih lehernya hendaknya diputus saluran pernapasan dulu, saluran makanan dan minuman. Kemudian membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelih. Nah, itu namanya di atas ada salah satu contoh anak yang sedang berbuat baik kepada hewan. Dia memberikan makanan sebelum disembelih. Kemudian yang kedua, gambar kedua, dia posisinya sudah ingin menyembelih sapi atau binatang. Ini salah satu yang harus kita perhatikan, ya, harus diperhatikan. Kemudian ada juga yang makruh untuk penyembelihan. Hal-hal yang makruh untuk penyembelihan yang pertama, menyembelih langsung sampai putus leher pada hewan. Coba perhatikan gambarnya, ya. Nah, ada langsung dia putus, ya, hewan, kepala hewan itu dia pegang. Kemudian yang kedua, menyembelih hewan dengan alat potongan yang kurang tajam. Nah, ini salah satu contohnya, dia tidak tajam, ya. Kemudian yang terakhir, menguliti atau memotong daging hewan sebelum hewan tersebut dalam keadaan benar-benar meninggal. Ya, dia mengelupas bulu kulitnya baru dia sembelih hewan. Nah, itu makruh, ya, tidak boleh. Itu namanya menyiksa hewan. Kita tidak boleh seperti itu. Ada juga biasa orang mengikat mulai pagi sampai ya, besoknya lagi dia siksa, ya. Jadi dia menguliti atau memotong hewan sebelum benar-benar keadaan meninggal. Ini yang makruh yang harus kita tinggalkan. Jangan seperti dia. Ini makruh. Jadi
hal-hal yang makruh ini jangan dilakukan, diterapkan, ya, ditinggalkan. Nah ini kita beralih ke selanjutnya tata cara penyembelihan binatang. Ini kita akan praktekkan sebentar, ya, bagaimana caranya untuk menyembelih binatang yang baik dan benar. Nah, ini salah satu contohnya. Nah ini niat memotong hewan karena Allah. Kemudian yang kedua menyiapkan pisau atau golok alat antara lain untuk memotong yang benar-benar tajam, mengikat dengan kuat dan menghadapkan hewan ke arah kiblat. Membaca basmalah, membaca salawat atas Nabi, membaca takbir, memotong urat nadi hewan, biarkan darah segar mengalir dari urat nadi leher tersebut, membaca doa agar diterima oleh Allah. Kemudian kita mengkuliti, kemudian dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah tata cara penyembelihan, ya. Jangan langsung dikuliti, nanti setelah dipotong mengingat kepada Allah baru dikuliti, ya. Dibuka itu kulitnya, baru dimasak, dipotong-potong kecil dimasak. Nah, inilah tata cara penyembelihan. Ini contohnya, ya. Ada dua cara menyembelih. Ya, ada secara tradisional, kemudian ada secara modern. Kalau secara tradisional itu, nah, seperti ini di atas gambarnya. Sapi dipegang, kemudian ada orang memakai pisau yang tajam. Nah, itu secara tradisional. Secara modern dimasukkan dalam mesin, ya. Ini mesin pemotong. Jadi tidak ada orang yang pegang, cuma mesinnya yang dia pakai baru di. Ini juga hal, ya. Ini modern. Sekarang sudah modern, ya. Kita akan dulu bagi kelompok kecil sebagai antusiasi untuk tugas dari masing-masing peserta didik kelompok. Jadi kita akan bagi kelompok, ya, pisahkan. Jadi silahkan bergerak untuk melakukan tugas kelompok. Ya, silahkan belakang diskusikan apa yang Anda lihat, ya, apa yang Anda lihat di gambar atau kertas ini, baru dimasukkan penjelasan setiap gambar, ya. Jadi saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk berdiskusi, atau 7 menit sampai 7 menit untuk berdiskusi apa yang Anda lihat pada gambar tersebut. Satu saya tulis nama kelompok di atas, dia di tas seperti itu. Ya, tidak apa-apa, keluar suara. Keluarkan saja. Nah, gambar pertama ini gambar ditulis penjelasannya apa, kedua apa. Silakan berdiskusi. Saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan di depan. Kelompok 1 silahkan naik. Silahkan naik kelompok 1. Yang lain perhatikan apa yang dilakukan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar pertama menyiapkan tempat dan alat untuk penyembelihan hewan. Gambar kedua menyiapkan orang untuk membela hewan yang dibutuhkan. Gambar ketiga, proses penyembelihan hewan dan membaca niat. Gambar keempat, proses penyembelihan telah selesai dilaksanakan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar pertama mempersiapkan tempat untuk proses penyembelihan hewan. Gambar kedua mengumpulkan orang untuk menyembelih hewan. Gambar ketiga, membaca doa saat hendak menyembelih hewan. Gambar keempat proses penyembelihan hewan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Nanti kelompok 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan isi dari lembar. Adapun gambar pertama yaitu menyiapkan lubang untuk penyembelihan. Gambar kedua yaitu bekerja sama menahan hewan yang ingin disembelih. Gambar ketiga yaitu membaca basmalah sebelum menyembelih hewan. Gambar keempat yaitu memotong saluran pernapasan dan saluran makanan hewan. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Kelompok 4. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar pertama yaitu menyiapkan bantal untuk hewan yang ingin disembelih dan menyiapkan lubang untuk pengaliran darah hewan. Gambar kedua yaitu menahan hewan agar tidak mengamuk. Gambar ketiga membaca niat dan menyiapkan alat untuk menyembelih hewan. Terus gambar keempat memotong saluran pernapasan dan saluran makanan hewan dan membaca basmalah dan berselawat dan takbir 3 kali. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah kalian sudah luar biasa, sudah tahu dan arti dari penyembelihan, ya. Dari masing-masing kelompok sudah ya menjawab atau memberikan jawabannya semaksimal mungkin dan luar biasa, rata-rata jawabannya mirip-mirip semua. Nah, gambar pertama tadi itu harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah lubang atau pengangkut yang tempat untuk darah. Apa maksudnya ini dipersiapkan seperti ini? Supaya darahnya itu tidak mengalir kemana-mana, kemudian membusuk, ya. Kemudian gambar kedua itu kita siapkan banyak orang, apalagi kalau empat kakinya hewan tersebut kita tidak bisa kalau sendiri, ya. Nah, nanti dia mengamuk. Oke, bagus. Yang ketiga itu sudah ada prosesnya. Ya, doa niat pertama membaca basmalah. Kemudian yang keempat terakhir ini adalah sudah ya disembelih hewan tersebut. Oke, sebelum saya mengakhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, silahkan Sofi. Apa doa untuk menyembelih hewan? Bagus, beri aplaus untuk Sofi. Saya belum tadi menampilkan doa untuk penyembelihan. Jadi doa penyembelihan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma asihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya. Jadi saya ulangi, kita baca bersama supaya langsung kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asihi minka. Allahumma asihi minka. Wa ilaika. Wa ilaika. Fataqabbal minni. Fataqabbal minni. Ya karim. Ya karim.
Ada yang bisa hafal? Ada yang sudah bisa hafal? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang bisa hafal? Ada yang bisa hafal? Pak. Oke, Ahmad Jamil dulu, Muhammad Jamil. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma hasminka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Oke, bagus, luar biasa. Beri aplaus. Pelan-pelan juga bisa. Coba, ya Satriani, silakan. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Oke, beri aplaus juga kepada temannya perempuan. Oke, alhamdulillah baru satu kali kita bacakan, ada yang sudah hafal. Nah, selanjutnya yang terakhir materi kita yaitu tadi mempraktekkan. Jadi saya mau ada perwakilan dari perempuan 2 orang dan 2 laki-laki dulu. Oke, Yamil sama Idu silahkan naik praktekkan cara menyembelih binatang yang baik, ya. Nah, sebelumnya ditemani yang praktek, saya akan jelaskan dulu. Untuk penyembelihan ayam seperti ini bisa 2 orang, ya. Yang tangan kiri memegang kaki, tangan kanan yang memegang leher. Kemudian yang 1 orang lagi ada yang memegang pisau. Jadi ini ayam harus dihadapkan ke arah kiblat. Ya, seperti ini ya. Ini kemudian orang, silakan naik. Jadi ini cara untuk menyembelih binatang yang benar. Nah, sampai jadi Aidun yang memegang tangan. Nah, baru pegang wajahnya. Silahkan jongkok. Dibaca yang tadi Anda hafal. Allahumma hasminka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, beri aplaus kepada temannya. Oke, satu dengan yang hafal tadi silahkan naik. 2 orang. Perwakilan perempuan. Satriani yang menyembelih. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasni minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, beri aplaus kepada perempuan. Nah, ada pertanyaan, ya. Apakah Pak bisa perempuan menyembelih? Bisa. Dalam kondisi darurat. Nah, oke, luar biasa semua. Jadi, ya semoga materi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa diterapkan di masyarakat, ya, terutama di rumahnya, terutama khusus laki-laki. Insya Allah Anda bisa mempraktekkan sendiri di rumah, ya. Kalau Anda memang mengatakan sudah balik, berakal dan sebagainya, sudah termasuk seperti itu, Anda bisa menyembelih binatang, ya. Khusus laki-laki. Kalau perempuan, kalau tidak ada laki-laki di sekitar rumah kalian, itu Anda berhak untuk menyembelih binatang, ya. Anda bisa menyembelih binatang dengan benar, ya. Yang penting tidak merdeka, ya. Nah, sesuai dengan ketentuan aturan syaratnya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk hari ini sudah saya anggap selesai. Semoga anak-anakku sama keluarganya sehat semua. Amin. Dan bisa ilmunya bertambah dan cita-citanya bisa tercapai. Amin. Nah, sebagai evaluasi, untuk evaluasi, ya, saya mau bertanya, kalau ada yang bisa angkat tangan. Apa syaratnya untuk menyembelih? Ada yang bisa syarat-syarat untuk menyembelih? Biar satu. Syaratnya. Syarat menyembelih tadi apa? Ada? Ya. Yamil, angkat tangan. Jawab. Beragama Islam. Bagus. Balik Bagus. dan mais. Beri aplaus kepada Yamil. Nah, kemudian satu lagi sebagai evaluasi. Apa yang dimaksud penyembelihan? Ada yang tahu penyembelihan artinya apa? Ada yang angkat tangan? Penyembelihan. Iya, bagus. Oke, beri aplaus kepada Suki. Oke, sebelum saya mengakhiri materi pada pagi hari ini, kita jadi dulu. Dapuk 1, dapuk 1, dapuk 2, dapuk 3, dapuk 2, dapuk 1, 3,
Kalau saya mengatakan 3 berarti kita tidak tepuk. Nanti ada kata-kata tepuknya. Ulangi. 1, 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk bahagia. Oke, berikan tepuk. Nah, saya anggap sudah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.